Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi ini kita akan membahas mengenai novel. Ya, minggu semalam ibu telah memberikan tugas kepada kalian untuk menulis judul-judulnya saja dan memfotokan novelnya sendiri. Ya, nanti kalian ibu suruh membuat tugas membuat novel itu sendiri ya. Boleh kalian tentang diri kalian sendiri, boleh tentang orang lain ya. Ini ada contoh dua siswa yaitu di kelas 12 IPS 2 yaitu si Dila Kusuma Apriani dan Cinta 12 IPS 1 ya. Mereka membuat novel itu sendiri tentang cerita dia sendiri ya. Jadi tugas kalian nanti membuat novel ini dan diselesaikan sebelum kalian ujian akhir mau tamat sekolah ya. Dia harus kalian kumpulkan. Jadi dari mulai sekarang harus kalian tulis-tulis dulu apa yang mau kalian buat di novel kalian tersebut. Apa itu novel? Novel itu adalah merupakan karangan prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya, serta menonjolkan watak dan sifat setiap tokoh. Novel merupakan suatu bentuk sastra fiksi yang sangat populer. Novel juga ditulis dengan narasi atau didukung dengan deskripsi untuk menggambarkan suasana atau peristiwa. Novel memiliki alur cerita yang kompleks dan memiliki jumlah kata di atas 10.000 kata. Jadi, di dalam novel nanti kalian harus menceritakan sedetail mungkin ya. Setiap langkah, setiap ucapan itu harus kalian tuliskan ya. Nah, itulah memaparkan namanya, mendeskripsikan. Misalnya cantiknya seorang gadis ya, tubuhnya tinggi semampai, rambutnya panjang terurai, seperti itu, memaparkan, menggambarkan seorang cowok itu yang ganteng, putih, seperti itu ya. Jadi kalian paparkan sedetail mungkin ya. Jadi novel ini mempunyai lebih dari satu alur ya, namanya cerita yang kompleks, memiliki alur cerita yang kompleks ya. Bisa di cerita novel kalian nanti di awalnya alur maju, kemudian mundur, kemudian bisa bahagia lagi, maju lagi ya. Awalnya bahagia, di pertengahan sedih ya, kemudian di akhir bahagia kembali. Maka itulah terjadi alur konflik, alur campur ya. Kemudian novel dibangun oleh dua unsur utama, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik ini merupakan unsur pembangun yang berada di dalam novel tersebut. Apa itu unsur-unsur intrinsik itu? Yaitu tema. Tema ini merupakan ide pokok atau gagasan utama dari sebuah novel. Jadi, dalam setiap penulisan apapun selain novel, kalian harus tentukan dulu temanya supaya ceritanya jangan mengambang ya. Jadi karena tema ini yaitu mengandung gambaran luas tentang kisah yang akan kalian ceritakan nantinya. Kemudian tokoh, siapa saja tokohnya? Kalau memang nanti cerita tentang kalian sendiri, boleh tokohnya teman-teman kalian sendiri, boleh nama itu kalian samarkan. Bukan nama asli, boleh nama asli juga ya. Kemudian penokohannya, dalam cerita itu siapa yang tokoh antagonis, protagonis, itu kalian tuliskan nantinya. Kemudian alur, ini Bu sampaikan tadi, alur itu ada 3, maju, mundur, dan campuran ya. Kalau maju itu progresif, mundur itu regresif ya. Kemudian alur cerita disusun oleh beberapa tahap. Ya, tahapan itu diantaranya adalah pengenalan atau eksposisi. Dalam pengenalan ini kalian kenalkanlah tokoh-tokoh siapa saja yang terdapat di dalam cerita novel yang kalian tulis nantinya. Kemudian pertentangan atau konflik.
pada tahapan ini tokoh protagonis itu mengalami masalah atau konflik, ya, seperti dalam cerita novel Si Cinta, ya. Di pertengahan ada masalah, yaitu tentang beda agama. Kemudian peningkatan konflik, ya, peningkatan konflik di cerita Si Cinta ini, orang tuanya tidak setuju karena tahu bahwa si laki-laki ini adalah beda agama. Kemudian klimaks atau puncak konflik, ya. Pada tahapan ini ketegangan itu semakin memuncak, yaitu si Cinta bingung beda, sementara dia begitu mencintai pemuda tersebut walaupun beda agama, tetapi orang tuanya menentangnya. Kemudian anti klimaks atau penurunan konflik. Di sini si Cinta setelah tamat sekolah, karena dia ingin meningkatkan pendidikannya ke perguruan tinggi dan dia pun lulus di Unimed, ya, maka dia memutuskan cowok itu, ya. Itulah dalam cerita ini, ya. Kemudian latar dan setting, kalian harus menuliskan latar itu di mana terjadinya peristiwa tersebut, cerita novel kalian itu. Kemudian sudut pandang ini supaya gampang kalian pakai saja sudut pandang orang pertama, pelaku utama, ya. Kalian sendiri boleh aku dan saya. Kalau tidak, sudut pandang orang pertama sebagai pelaku sampingan, boleh orang lain, ya. Jadi kalau sudut pandang orang pertama sebagai pelaku sampingan, aku itu berperan sebagai peran pendukung saja, ya. Sampai di sini dulu. Oh, lupa Ibu, ya, masih ada gaya bahasa, ya. Di dalam novel itu kalian harus kalian cantumkan atau kalian buat sedemikian mungkin kalimat atau kata-kata yang ada di dalam novel tersebut, yaitu menggunakan gaya bahasa sehingga novel tersebut menarik dan diminati orang untuk dibaca, ya. Kemudian amanat, kalian buatlah pesan di dalam novel kalian itu agar novel kalian itu nanti bisa menjadi motivasi orang yang membacanya, ya. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap kalian menjaga kesehatan karena kita tanggal 16 ujian bulanan kedua, ya. Novel ini Ibu masukkan tapi tidak semuanya, ya. Dan Ibu sudahi dulu, ya, anak-anak. Selamat pagi semuanya.